Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan dan politik Indonesia dengan Inggris. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Felixta Hernanda, NPM 39. Yang kedua, Salenia Anggi, NPM 52. Yang ketiga, Arda Wildan, NPM 88. Yang keempat, Yoga Raffi, NPM 89. Yang kelima, Laili Hikmawati, NPM 93. Dalam sebuah sistem pemerintahan, terdapat sistem serta tujuan yang ingin dicapai dalam tujuan untuk menjaga kestabilan negara. Namun, di beberapa negara masih sering terjadi tindakan-tindakan separatis karena kebanyakan rakyat menganggap bahwa sistem pemerintahan memberatkan rakyat atau merugikan rakyat. Padahal, dilihat dari pengertiannya, sudah dijelaskan bahwa sistem pemerintahan adalah hubungan dan susunan antar lembaga-lembaga negara yang saling berkaitan dan berkesinambungan antar kesatuan dalam rangka penyelenggaraan negara. Namun, sistem pemerintahan tidak mudah digoyahkan karena sistem ini mempunyai pondasi kuat yang bersifat statis dan tidak bisa diubah siapapun atau dengan apapun. Sistem politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pengambilan kebijakan yang mengikat tentang kebaikan bersama antara masyarakat yang berada dalam suatu wilayah tertentu. Sistem politik berfungsi untuk merumuskan dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai masyarakat dan dapat dilaksanakan pemerintah bersama dengan rakyat. Sistem pemerintahan di Indonesia mengikuti alur periode politik Indonesia sejak proklamasi. Ada 3 fase kepemimpinan politik yang telah dilalui bangsa Indonesia, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, dan pasca Orde Baru. Nah, di slide ini akan dijelaskan mengenai 3 fase kepemimpinan politik di Indonesia. Yang pertama terdapat Orde Lama. Orde Lama merupakan sebutan periode kepemimpinan politik di Indonesia sejak proklamasi hingga lengsernya Bung Karno sebagai presiden. Lalu pada masa ini, negara Indonesia masih dianggap bayi. Struktur politik dan pelaksanaan pemerintahannya masih belum bisa dikatakan stabil. Lalu yang kedua, terdapat Orde Baru. Sistem pemerintahan Orde Baru dimulai dengan munculnya dokumen Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret yang berisi penyerahan wewenang kepada Jenderal Soeharto untuk mengkondisikan negara yang kacau akibat peristiwa 30 September 1965. Proses pemerintahan berjalan dengan pembenahan sistem politik. Kemudian, Partai Komunis Indonesia yang saat itu dianggap oleh rezim Orde Baru sebagai biang keladi peristiwa 30 September secara formal menjadi partai politik terlarang di Indonesia saat itu. Lalu yang ketiga dan yang terakhir, terdapat pasca Orde Baru. Periode ini dimulai sejak reformasi 1998. Partai politik yang semula disederhanakan oleh rezim Orde Baru menjadi kompleks kembali, yaitu sebanyak 48 partai politik muncul dan berpartisipasi pada pemilu setahun setelahnya. Sistem pemerintahan pasca Orde Baru adalah demokrasi Pancasila. Setidaknya demikian klaim yang disebarkan oleh para tokoh reformasi. Presiden Indonesia pertama pada era pasca Orde Baru adalah B.J. Habibie yang bertugas mengisi transisi selama setahun sampai pemilu presiden diselenggarakan. Pada masa ini, Indonesia sudah mengalami 5 kali ganti presiden dan 4 kali pilpres. Sistem pemerintahan Inggris saat ini menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Monarki yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja dengan kekuasaan yang absolut. Pergantian pemimpin dalam sistem monarki dilakukan berdasarkan garis keturunan. Sebagai contoh, anak raja adalah anak mahkota yang kelak menggantikan raja apabila lengser dari kekuasaan. Belakangan, sistem monarki bergeser dari absolut ke konstitusional. Monarki konstitusional artinya
Kekuasaan raja dibatasi oleh konstitusi. Negara Inggris atau United Kingdom merupakan negara kesatuan atau unitary state yang terdiri dari Skotlandia, Wales, Inggris, dan Irlandia Utara yang memiliki bentuk pemerintahan monarki atau kerajaan. Sistem politik Indonesia. Kepemimpinan demokratis sebagai dinamika pemimpin politik dan pemerintahan dimaksudkan sebagai interaksi atau hubungan dan pengaruh atau kekuasaan di antara pemimpin dengan sesama dan dengan pengikutnya berdasar gaya atau cara penggunaan otoritas pemerintahan negara yang berbingkaikan sistem politik dan pemerintahan berlaku dan bertujuan merealisasikan kehendak bersama atau tujuan publik. Berdasar proses regenerasi kepemimpinan politik Indonesia yang sudah berlangsung dalam 4 tahap, yaitu 1. Soekarno dan kawan-kawan, 2. Soeharto dan kawan-kawan, 3. Gus Dur, Megawati, SBY dan Amin Rais, dan 4. Jokowi. Kepemimpinan politik dan pemerintahan Indonesia dapat dipolakan menjadi 2 tipe, yaitu kepemimpinan tokoh besar dan kepemimpinan berjaringan. Dipercaya bahwa pembentukan polarisasi itu terkondisikan oleh kegagalan partai politik mengembangkan sistem kader pemimpin secara efektif, sehingga tanpa tokoh besar seperti Soekarno dan Soeharto, Indonesia mengalami krisis kepemimpinan serius, baik secara kuantitatif apalagi secara kualitatif. Namun, barulah jaringan kepemimpinan SBY yang berhasil menjadi efektif dan produktif, sementara jaringan kepemimpinan Jokowi adalah yang rentan. Lembaga kepemimpinan politik dan pemerintahan untuk mendukung kebesaran Indonesia melalui pematangan demokrasi dan sistem politik Indonesia presidensialisme dengan cara 1. Menyiapkan kepemimpinan dengan maksud ganda, yaitu menyediakan kepemimpinan berjaringan dan tokoh besar dengan ketentuan memanfaatkan hasil yang terbaik. 2. Penentuan kader terbaik didasarkan kepada standar kualifikasi pemimpin efektif dan demokratis, yaitu integritas, kapabilitas, kevisian, dan kepelawanan. 3. Mempersiapkan pemimpin kuat yang berbasis sosial politik seluas mungkin berdasar spektrum sikap ideologis, dan 4. Menumbuhkan kepemimpinan politik dan pemerintahan pembaruan atau transformasional atau administrator. Sistem pemerintahan di negara Inggris dijalankan oleh Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang dibantu oleh para menteri. Di sini, Ratu dan Raja Inggris hanyalah kepala negara yang berfungsi sebagai simbol kenegaraan atau juga bisa dibilang sebagai simbol kedaulatan, keagungan, dan persatuan negara. Parlemen atau Dewan Perwakilan terdiri dari 2 ruang atau juga bisa disebut bicameral, yakni House of Commons dan House of Lords. House of Commons atau disebut juga Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik. House of Lords atau Majelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada House of Lords. Di negara Inggris menerapkan sistem parlemen sovereignty, artinya kekuasaan yang sangat besar pada diri parlemen. Kabinet merupakan sekumpulan menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kabinet tersebut yang benar-benar melaksanakan roda pemerintahan. Anggota kabinet pada umumnya berasal dari House of Commons. Perdana Menteri merupakan pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Pada masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dan mosi tidak percaya. Terdapat oposisi yang dijalankan oleh partai yang kalah dalam pemilu. Para pemimpin oposisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet runtuh, partai oposisi dapat menggantikan penyelenggaraan pemerintahan di sistem pemerintahan negara Inggris. Sistem politik yang dianut oleh negara Inggris adalah demokrasi.
Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka. Demokrasi merupakan suatu gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negaranya. Partai politik juga bisa dibilang sebagai salah satu pilar dari demokrasi. Sedangkan sistem pemilu merupakan mekanisme dalam melembagakan kekuasaan secara konstitusional. Sistem politik Inggris. Negara Inggris menganut sistem dua partai yang dapat diartikan sebagai dua partai di antara beberapa partai. Partai tersebut menempati dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan mempunyai posisi dominan. Pada sistem dua partai ini hanya terdapat dua partai politik, yaitu partai yang berkuasa dan partai oposisi. Partai yang kalah berperan sebagai pengecam kebijakan partai yang duduk dalam pemerintahan dengan pengertian bahwa peran ini bisa sewaktu-waktu dapat bertukar tangan. Partai buruh dan partai konservatif adalah partai dominan di Inggris yang mempunyai pandangan tidak jauh berbeda mengenai asas dan tujuan politiknya. Selain partai ini, beberapa partai kecil lainnya juga menghiasi dunia perpolitikan Inggris. Seperti negara-negara demokrasi lainnya, Inggris melakukan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatifnya. Dengan sistem dua partai yang dianut oleh Inggris diperkuat dengan digunakannya sistem pemilihan single member constituency atau sistem distrik, di mana dalam setiap daerah pemilihan hanya dapat dipilih satu wakil saja. Pada 1980-an, sejumlah partai buruh memisahkan diri untuk membentuk satu kelompok baru yang akhirnya bersatu dengan Partai Liberal untuk membentuk Partai Liberal Demokrat. Meski demikian, sistem pemilu Inggris Raya membuat pemilu berakhir dengan satu partai yang berkuasa. Sistem ini dikenal dengan nama First Past the Post, atau pemenang setiap daerah pemilihan mendapatkan satu kursi di parlemen. Jadi kesimpulannya, Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial tidak mengenal adanya lembaga pemegang supremasi tertinggi. Kedaulatan negara dipisahkan ke 3 cabang, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang secara ideal diformulasikan sebagai trias politika oleh Montesquieu. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat untuk masa kerja yang lamanya ditentukan oleh konstitusi. Konsentrasi kekuasaan berada pada presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial, para menteri adalah pembantu presiden yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Sementara di sistem pemerintahan negara Inggris yang dianut adalah parlementer. Dalam kepala pemerintahan, Inggris memiliki parlemen yang terdiri atas House of Lords dan House of Commons. Kepala negara Inggris merupakan raja atau ratu yang sekarang dijabat oleh Ratu Elizabeth II. Di Indonesia, kita memiliki presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Pembagian kekuasaan di Inggris ada antara raja atau ratu, parlemen, dan menteri, di mana raja atau ratu mengatur jabatan parlemen dan parlemen mengatur jabatan para menteri. Kalau di Indonesia, kita memiliki pembagian eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden, legislatif, yaitu DPR, MPR, dan DPD, dan yudikatif, yaitu MA, MK, dan KY. Pemerintah Indonesia memiliki masa 5 tahun jabatan, kecuali MK hanya 2 tahun. Di luar semua perbedaan itu, Indonesia dan Inggris sama-sama menggunakan pemilu untuk menentukan para pemimpinnya. Bedanya, negara Inggris tidak melakukan pemilu untuk menentukan raja atau ratu yang baru, tetapi sesuai keturunan. Dalam pemilu Indonesia, kita terbiasa memiliki banyak partai. Tahun 2019 ada 20 partai yang berpartisipasi dalam pemilu. Sedangkan di Inggris hanya ada 2 partai, yaitu Partai Buruh dan Konservatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.